Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru PAI, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal pretest terkait dengan tujuan pernikahan monogami. Nah, pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, Kemenak ya, bukan Kemdikbud. Nah, pada khusus video ini kita akan membahas di kisi-kisi nomor 6. Baik, sebelum kita akan bahas, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari di video ini menjadi pemahaman kita bersama, menjadi ilmu kita bersama, dan menjadi pahala kita. Doa dipersilahkan. Baik, kita akan bahas. Yang pertama kali kita akan bedah dulu kisi-kisi nomor 6 ini. Di kisi-kisi nomor 6 ini diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum monogami dalam Islam. Nah, di kisi-kisi ini kita akan diminta untuk menyimpulkan tujuan dari pernikahan monogami itu. Itu yang diminta sama soal ya. Oke, kita ke pembahasan materi. Azas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oke, ini kita garis bawahi ya. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami, tujuan pernikahan untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Ini tujuan utama dari menikah monogami. Selain dengan bermonogami, juga akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak manfaatnya kita menikah dengan monogami. Nah, manfaat-manfaat ini perlu Bapak Ibu Guru catat biar nanti bisa diingat pas nanti keluar di soal-soalnya, dan pasti Bapak Ibu Guru sudah paham tentang ini. Jadi, saya yakin bahwa Bapak Ibu Guru bisa menjawab soal kisi-kisi nomor 6 ini. Kita bahas selanjutnya. Islam memerintahkan kepada laki-laki untuk nikah dengan seorang perempuan yang dicintainya. Bagi laki-laki, selayaknya sikap monogami ini, jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu, seperti si istri ternyata mandul, sekali lagi, pada asalnya hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja. Ini di garis bawah ya. Ini, kita hanya dianjurkan untuk beristri satu. Isyarat Al-Quran untuk bermonogami bagi laki-laki dapat kita pahami dari berbagai ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada laki-laki untuk menikah jika sudah mampu. Sikap membujang, berkepanjangan tanpa alasan adalah sikap yang tidak dibenarkan karena dalam nikah banyak terdapat kebaikan. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan pernikahan monogami, terkait dengan tujuan dari pernikahan monogami ya. Bukan pornogami tapi monogami. Baik, soal nomor 13, karena kita sudah bahas dari soal nomor 1 sampai 12, bisa Bapak Ibu cari di video-video sebelumnya. Berikut ini adalah tujuan dari pernikahan monogami, kecuali A. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak, serta tumbuhnya rasa kasih sayang. B.
Untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. C. Untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. D. Akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Jadi, manakah tujuan perkawinan monogami? Yang termasuk tujuannya adalah yang D, tadi karena kita sudah bahas. Kemudian yang C, kemudian yang B. Nah, pembahasan B, C, dan D tadi ini kita sudah bahas di pembahasan materi. Nah, jadi yang termasuk tujuan perkawinan monogami itu adalah yang B, C, dan D. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Kalau kecuali berarti yang bukan. Berarti yang bukan adalah yang A. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah jawaban A. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu guru menghubungi kami lewat WA 087 763 246 123. Untuk cara pemesanannya, Bapak Ibu cukup chat ke WA ini dengan pesan e-book PAI. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu guru ke soal berikutnya. Soal nomor 14, naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai, nah, kalau tadi kita mengetahui tentang tujuan-tujuan pernikahan monogami, sekarang kalau mengenai naluri kebapaan dan keibuan itu berkembang di pernikahan monogami itu terkait dengan apakah tujuan. Nah, kalau tujuan tadi kan bukan. Apakah hikmah? Ini kita simpan. Apakah faidah? Bukan. Apakah fungsi? Bukan. Kalau fungsinya itu bisa untuk beranak misalkan, itu adalah fungsinya. Nah, berarti yang jawabannya di sini adalah yang B, itu sebagai hikmah pernikahan. Nah, yang atas ini adalah pernyataan hikmah dari pernikahan monogami. Jawaban B, hikmah. Soal nomor 15, memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai yang mana? Apakah tujuan, hikmah, faedah atau fungsi? Ya, jawaban yang benar adalah tujuan. Karena tadi kita sudah bahas mengenai tujuan-tujuan dari pernikahan monogami. Baik, soal nomor 16, ini adalah soal terakhir di video kali ini. Salah satu hikmah dari sebuah pernikahan adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Hal ini menurut ulama, apakah A. Yusuf Al-Qardawi, Sayyid Sabiq, Al-Ghazali, Muhammad Shaltut? Manakah yang benar? Ya, di sini sudah ada jawabannya ya, yaitu Sayyid Sabiq. Oke, baik Bapak Ibu guru, itu saja yang kita bahas di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu guru yang sedang berjuang dalam mendapatkan PPG ini, semoga diberikan keilmuan dan kemudahan dalam belajar maupun menjawab soal-soal nanti. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.